Hai, saya Aulia Putri Maharani. Saya Ines Suraini. Nama saya Aulia Salsabila. Saya Radita Yuwandasari. Pengertian pendidik. Secara etimologi, dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut juga dengan murabbi, mu'alim, dan mu'adzib. Kata atau istilah murabbi misalnya sering dijumpai dalam kalimat yang orientasinya lebih mengarah pada pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani atau rohani. Pemeliharaan ini seperti pada proses orang tua memberikan anaknya. Mereka tentu berusaha memberikan pelayanan secara penuh agar anaknya tumbuh dengan fisik yang sehat dan kepribadian serta akhlak yang terpuji. Untuk istilah mu'alim, pada umumnya dipakai dalam membicarakan aktivitas yang lebih mengarah atau berfokus pada pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan dari seorang yang tahu kepada seseorang yang tidak tahu. Adapun istilah mu'adzib, menurut Al-Attas, lebih luas dari istilah mu'alim dan lebih relevan dengan konsep pendidikan Islam. Hakikat pendidik. Hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada anak didiknya dalam perkembangan jasmani maupun rohaninya. Agar mencapai tingkat kedewasaannya maupun berdiri sendiri memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu berdiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Pendidik juga diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna. Jika kita lihat dari hakikat pendidikan di atas, jelas bahwa kehadiran seorang pendidik itu sangat diharapkan untuk perkembangan peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaannya yang diharapkan mampu untuk menjadi makhluk sosial, mampu untuk memenuhi berdiri sendiri, memenuhi tingkat kedewasaannya, sehingga menjadi hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki akhlakul karimah. Pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua anak didiknya tersebut, adalah ayah dan ibunya. Tanggung jawab itu disebabkan sekurang-kurangnya oleh dua hal. Yang pertama, karena kodrat. Kodrat yaitu orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya. Yang kedua, karena kepentingan kedua orang tuanya, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Sukses dan anaknya adalah sukses kedua orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam Islam, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan sangat luhur kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab guru memiliki beberapa fungsi mulia. Di antaranya, yang pertama yaitu fungsi penyucian sebagai pemelihara diri, pengembangan serta pemeliharaan fitrah manusia. Yang kedua, fungsi pengajaran sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan. Selanjutnya, jika kita mencoba mengikuti petunjuk Al-Quran, akan dijumpai informasi bahwa yang menjadi pendidik itu secara garis besar ada 4. Yang pertama, sebagai pendidik pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pendidik kedua adalah Nabi Muhammad SAW.
Sebagai pendidik ketiga adalah orang tua, dan sebagai pendidik keempat atau yang terakhir adalah orang lain. Orang lain inilah yang nantinya disebut sebagai guru. Seorang pendidik yang melakukan kegiatan memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Orang yang melakukan kegiatan ini bisa siapa saja dan di mana saja. Di rumah, orang yang melakukan tugas tersebut adalah kedua orang tua, karena secara moral dan teologis merekalah yang diserahi tanggung jawab mendidik anaknya. Selanjutnya, di sekolah tugas tersebut dilakukan oleh guru, dan di masyarakat dilakukan oleh organisasi-organisasi kependidikan dan sebagainya. Atas dasar ini, maka yang termasuk dalam pendidik itu bisa kedua orang tua, tokoh masyarakat, guru, dan sebagainya. Istilah pendidik dalam beberapa literatur kependidikan sering diwakili oleh istilah guru. Guru sebagai orang kerja, orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pengajaran di sekolah maupun di kelas. Artinya, guru bekerja dalam pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaan. Masing-masing guru tidak harus atau tidak hanya menyampaikan materi pengetahuan tertentu, tetapi aktif serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa. Dari sini, kita bisa pahami bahwa kedudukan seorang guru itu sangat penting dalam proses pendidikan, karena dia bertanggung jawab dan menentukan arah pendidikan dalam rangka mencetak generasi bangsa yang unggul di segala bidang. Yang selanjutnya, sikap cinta akan kebenaran yang akan memberikan dorongan untuk terus-menerus dengan segala ketelitian, ketekunan, keterbukaan, kerendahan hati, dan kejujuran mau mencari jawaban yang lebih memuaskan dan sesuai dengan kenyataan. Sikap objektif yang berusaha menghindarkan diri dari pamrih, sikap a priori, dan kecondongan-kecondongan subjektif yang mengakibatkan distorsi atas hasil penelitian. Sikap bertanggung jawab atas ilmunya, baik pada komunitas ilmuwan maupun pada masyarakat luas yang langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat, dan akan terkena oleh buah pemikiran dan penelitiannya. Sikap logis dan kritis yang tidak begitu saja menerima anggapan yang berlaku dalam masyarakat, melainkan berusaha untuk mencari dan menemukan dasar penalaran di balik keanggapan tersebut, yang secara keseluruhan merupakan sikap-sikap yang relevan bagi pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Di dalam pembinaan terhadap akhlak, seorang pendidik harus memiliki sikap ilmiah yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang berakhlak mulia, seperti sikap cinta objektif, bertanggung jawab, logis, kritis. Keempat sifat ini sangat penting dimiliki, karena sudah jelas jika membuat peserta didik senang dengan pendidik, harus dengan sikap cinta seorang pendidik harus memiliki sikap objektif di dalam arti harus mendidik dengan menghilangkan rasa mendapat imbalan atau pamrih, sikap bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya adalah, menurut Imam Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia agar mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang selanjutnya adalah tanggung jawab pendidik, yaitu terbagi menjadi 4 macam.
Yang pertama, mendidik individu, dan yang kedua, mendidik diri sendiri, dan yang ketiga, mendidik masyarakat supaya beramal solih, dan yang keempat, saling menasehati agar tabah dalam menghadapi cobaan. Kode etik pendidik dalam pendidikan Islam. Sebenarnya banyak sekali kode etik pendidik yang dikemukakan oleh pakar pendidikan Islam, baik pakar pendidikan Islam di dunia Islam maupun di Indonesia. Dari sekian banyak pendapat tersebut, penulis mengemukakan kode etik yang paling lengkap yang pernah disusun oleh para pakar pendidikan Islam, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Al-Kanani berhubungan dengan dirinya, yaitu pertama, hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan, bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan kepada Allah kepada kita. Yang kedua, hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk pemeliharaannya ialah tidak mengajarkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu untuk kepentingan dunia semata. Selanjutnya, hendaknya guru bersifat zuhud. Zuhud adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Sedangkan praktisnya, zuhud adalah hilangnya hubungan hati dengan harta dan tidak harus kehilangan harta. Imam Junaidi berkata, zuhud adalah menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di dunia. Selanjutnya yang keempat, hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan harta, prestise, atau kebanggaan atas orang lain. Yang kelima, hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan syara dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya di mata orang lainnya. Kode etik selanjutnya yaitu hendaknya guru memelihara syiar-syiar Islam seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengucapkan salam, serta menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, kode etik selanjutnya, guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunahkan oleh agama, baik dengan lisan maupun perbuatan. Dan kode etik selanjutnya, hendaknya guru memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk. Selanjutnya, guru hendaknya selalu mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal yang bermanfaat, seperti beribadah, membaca, dan lain-lain. Lalu, guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah daripadanya, baik secara kedudukannya ataupun usianya. Lalu, kode selanjutnya, guru hendaknya rajin meneliti, menyusun, dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu.